Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya kita tetap penuh semangat dan pengharapan hanya kepada Tuhan, karena kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan penghibur bagi kita. Marilah bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Selasa 8 Maret 2022 tertulis dalam kitab Ulangan 5 ayat 21. Tetapi di dalam bahasa Batak tertulis dalam ayat ke-18. Saya akan bacakan bagi kita semua. Marilah kita mendengarkannya. Ulangan 5 ayat 21. Jangan mengingini istri sesamamu dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Dalam bahasa Batak tertulis dalam 5 Musa 5 ayat 10. Dang jadi haliangan ni roham, jolma ni donganmu, jaladang jadi haliangan ni roham, bagas ni donganmu. Manang haumana, manang naposona bawah, manang naposona buru-buru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Demikianlah dikatakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah salah satu dari ke-10 hukum Taurat yang disampaikan Allah kepada bangsa Israel melalui Musa, agar bangsa yang dikasihinya itu hidup dalam keteraturan, hidup dalam kesetiaan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Selama perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, tidak sekali dua kali mereka melukakan hati Tuhan. Tidak sekali dua kali mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Mereka teriak-teriak marah ketika diperhadapkan dengan kesusahan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Musa mengingatkan kembali agar umat Israel berpegang teguh pada Taurat Tuhan yang telah sampai kepada mereka sejak dibawa keluar dari Mesir. Mungkin banyak dari antara mereka yang berangkat dari tanah Mesir tidak sampai tiba di tanah Kanaan. Bahkan Musa sendiri pun tidak sampai di sana. Itulah sebabnya mereka harus hidup di dalam kesetiaan, hidup dalam ketaatan melakukan firman Tuhan dan menjauhi larangannya. 10 hukum Taurat adalah patron, yakni tolok ukur ideal bagi bangsa Israel untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang membuat Tuhan bersuka cita, hidup yang membuat Tuhan tidak menyesal memberkati mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hukum Taurat juga sampai kepada kita, agar kita hidup dalam keteraturan Tuhan. Percayalah, dalam keterbatasan dan kelemahan kita, Tuhan akan menolong dan menguatkan kita. Renungan kita pada hari ini mengingatkan kembali kepada bangsa Israel dan juga kepada kita, agar kita hidup menikmati berkat yang menjadi bagian kita, memakai dan menikmati berkat yang menjadi bagian kita yang diberikan oleh Tuhan. Kalau dalam renungan kita pada hari ini dikatakan, jangan mengingini istri sesamamu. Kalau dulu, istri itu adalah merupakan aset, harta benda bagi seorang suami yang levelnya sama dengan harta benda lainnya, yaitu hamba laki-laki atau hamba perempuan, hewan ternak, dan lainnya. Itu semuanya merupakan hak milik yang tidak boleh diambil oleh orang lain tanpa izin pemilik. Kita sering sekali membandingkan apa yang kita miliki dengan yang dimiliki oleh orang lain. Kita iri, kenapa dia bisa memiliki harta yang begitu banyak, sementara yang banyak di kita mungkin hanyalah utangnya. Mengapa dia bisa pergi pesiar ke luar negeri, sementara kita keluar kota saja susah?
kita sering cemburu dan merasa tidak puas dalam hidup. Padahal ketidakpuasan membuat kita tidak bahagia. Ketidakpuasan itu juga akan memicu kita untuk berbuat dosa. Firman Tuhan disampaikan kembali kepada kita seperti kepada bangsa Israel yang diingatkan oleh Musa sebelum mereka tiba di tanah Kanaan, agar mereka hidup mencukupkan diri dengan berkat yang diberikan Tuhan kepada mereka dengan tidak mengingini hak milik orang lain. Seperti itu jugalah kita. Hendaklah kiranya kita mensyukuri berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketika kita mensyukuri dan mencukupkan diri dengan berkat yang kita miliki, maka kita akan bahagia. Oleh karena itu, jauhkanlah dari pikiran kita keinginan untuk memiliki hak orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus berdoa, memohon pertolongan Tuhan, agar Tuhan membuka jalan pintu berkat bagi kita untuk memberkati setiap pekerjaan kita, sehingga apa yang kita kerjakan berhasil dan berbuah dengan baik, dan buah berkat pekerjaan kita boleh kita pakai dengan penuh sukacita. Marilah jalani hidup dengan bersyukur. Cukupkan dirimu dengan apa yang diberikan Tuhan, dan percayalah Tuhan akan menambahkan berkat-Nya ketika engkau menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepadanya. Engkau mau dipimpin oleh Tuhan di dalam setiap pekerjaanmu. Percayalah, ketika engkau mengandalkan Tuhan, maka apapun yang engkau kerjakan pasti berhasil dengan baik. Kenapa kita sering gagal? Belum berhasil dalam hidup. Mungkin kita belum dekat dengan Tuhan. Ya, mungkin kita sudah berdoa, tetapi Tuhan tahu ketulusan hatimu. Tuhan tahu kesungguhan hatimu. Apakah engkau benar-benar berdoa dan benar-benar berserah kepadanya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah mendekatkan diri kepada Tuhan. Berserulah dan teruslah berdoa kepadanya, agar engkau diberi kekuatan, diberi hikmat untuk mengerti setiap berkat Tuhan, mengerti setiap rencana Tuhan di dalam hidupmu. Ketika engkau mengerti, maka engkau akan melihat betapa besar dan baiknya Tuhan itu. Kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai kita, menguatkan dan memampukan kita melakukan yang dikehendakinya. Cukupkanlah dirimu dengan berkat yang kau miliki sekarang, dan hiduplah bahagia di dalam berkat Tuhan di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kuatkan dan mampukan kami untuk selalu bersyukur atas setiap berkat-Mu. Ajari kami untuk memakai berkat-Mu dengan baik, dan pakailah kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah kasih-Mu menyertai kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, sukses bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.